Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dimanapun berada, video kali ini akan membahas hal-hal atau kiat-kiat supaya bisa sukses mengerjakan skripsi tepat waktu. Video ini masih terkait dengan video sebelumnya, di mana kita tahu bahwa dalam mengerjakan skripsi ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Video kali ini lebih fokus ke faktor non-teknis. Jadi menurut pengalaman kami, praktisi di lapangan, membimbing, maupun dulu saat menjadi mahasiswa, ada 5 hal setidaknya yang menjadi faktor utama supaya bisa menyelesaikan skripsi, termasuk juga tesis dan disertasi tepat waktu. Yang pertama yaitu adalah fokus ya. Memang harus punya niat yang kuat dan punya target waktu. Jadi kalau sudah mempunyai tema atau topik, tentunya memang harus menyiapkan waktu ya, mengalokasikan waktunya, dan tentunya harus punya motivasi atau niat yang kuat untuk bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah, ini yang menjadi faktor penentu juga, adalah bagaimana komunikasi Anda dengan pembimbing atau promotor. Karena promotor di sini adalah memang sudah ditugaskan oleh institusi perguruan tinggi ya masing-masing untuk membimbing Anda. Jadi tugasnya adalah pembimbing. Jadi mengarahkan supaya hal ini bisa terjadi dengan baik, maka tentu harus Anda bisa berkomunikasi atau bekerja sama dengan baik. Masing-masing punya kewajiban dan hak masing-masing. Yang perlu diperhatikan di sini, apalagi dengan saat online misalnya seperti saat ini, maka dalam berkomunikasi misalnya melalui WhatsApp ya, melalui telepon ya, harus benar-benar dijaga supaya saling merasa baik gitu ya dalam komunikasi ini. Contoh sederhana misalnya saat mengirim WA itu harus benar-benar ya diperhatikan. Jangan seperti mengirim WA pada teman atau adik ya. Jadi seperti singkatan kadang tidak dipahami oleh para pembimbing. Juga tentang waktu ya, pada saat mengirim informasi, mendapat informasi disesuaikan dengan waktu yang bagus ya. Yang berikutnya juga yang ketiga yaitu harus menjaga kekompakan tim ya. Dalam mengerjakan skripsi ini atau tesisnya ya, kalau S2 begitu S3 untuk disertasi, tentu memiliki tim. Utamanya kalau bidang-bidang eksakta itu biasanya dalam satu topik itu dikerjakan oleh tim ya. Misalnya dari pembimbing atau promotor dikasihkan topik besar, nanti ada beberapa tim, termasuk juga tim pendukung di laboratorium. Harus benar-benar dijaga kekompakannya ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, harus dihindari ini ya, tentang plagiarisme ya. Ini jangan sampai ada terjadi mengambil sumber yang tidak semestinya ya. Jadi ini dianggap sebagai hal pelanggaran di dalam pembuatan skripsi. Jadi boleh mengambil sumber-sumber menurut kaidah-kaidah yang baik dan benar. Nanti akan dibahas lebih rinci tentang sitasi ini ya. Dalam penulisan skripsi ya, ini tidak terlalu baku. Tingkat kemiripan itu biasanya berkisar antara 10-25%, itu maksimum yang diizinkan.
Ada beberapa kampus yang 10%, ada yang 15%, 20 dan 25 ya. Yang mirip dengan publikasi atau skripsi sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya bisa dicek atau bisa dilihat dengan bantuan software yang saat ini sudah banyak tersedia. Di antaranya misalnya di Turnitin, itu bisa dicek, ada Dukti Checker ya, dicek di situ dan seterusnya ya. Jadi ini benar-benar harus perhatikan, karena kalau hal ini terjadi bisa berdampak sangat serius baik terhadap diri Anda maupun terhadap pembimbing maupun dengan institusi. Jadi harus diperhatikan. Yang kelima dan yang terakhir, mungkin ini yang utama, yaitu apa yang Anda tulis itu dipahami dengan baik. Jangan sampai tulisan sudah bagus ya, tapi tidak dipahami semua, tidak bisa dijelaskan dengan baik apa yang sudah ditulis. Jadi harus benar-benar pada saat sudah ada jadwal sidang misalnya, atau jadwal untuk presentasi, benar-benar dipersiapkan dengan baik, supaya apa yang sudah ditulis itu bisa dijelaskan dengan baik dan akhirnya mendapat nilai atau kelulusan yang baik ya. Jadi itulah ada 5 hal yang memang sebenarnya ini adalah faktor non teknis, tapi justru hal ini yang biasa menyebabkan terhambatnya dan kemungkinan banyak juga yang gagal ya, gara-gara tidak memperhatikan hal-hal mungkin dianggap sepele tapi ini sangat berdampak ya. Yang pertama tadi, bagaimana Anda bisa fokus dan memiliki niat yang kuat dan punya target waktu penyelesaian. Disusun waktunya ya, minggu ini mengerjakan apa, kalau perlu hari ini mengerjakan apa, itu sangat bagus. Yang kedua, hal-hal apapun itu sebaiknya dikomunikasikan dengan pembimbing. Apalagi kalau pembimbingnya lebih dari 1 orang, biasanya itu otomatis ya harus juga bisa diperhatikan ya. Masing-masing pembimbing biasa punya style atau karakter yang berbeda, harus bisa dipelajari dengan baik. Yang berikutnya juga adalah tadi kekompakan tim. Akan selalu menjadi hubungan yang baik ya, kompak. Apapun itu masalahnya harus dibicarakan bersama. Yang keempat tadi adalah faktor harus dihindari, yaitu disebut dengan plagiarisme ya. Jadi kemiripan ya, jangan sampai terlalu mirip ya, atau misalnya lebih dari 25% misalnya. Yang kelima dan yang terakhir adalah bagaimana mempersiapkan bagaimana apa yang sudah ditulis tadi dengan baik itu bisa dijelaskan dengan baik ya pada saat sidang. Saya kira itu sebagai sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa digunakan dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.